Korasinang, selamat sore buat Inang wanita KKPS, terkhusus yang berada di Bandar Lampung. Kita kembali bertemu lewat PA kita sore hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan hati kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang selalu penuh dengan kasih, memberkati kami hingga kami boleh ada dan melakukan aktivitas kami hari ini. Biarlah Bapa, dalam PA kami sore hari ini kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu, terkhusus lewat firman-Mu pada saat ini. Urapi kami Tuhan, biarlah kami dipenuhi oleh hikmat dan roh daripada-Mu untuk bersekutu di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Inang, firman Tuhan dalam PA kita pada hari ini, minggu terakhir di bulan Mei, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, dimulai dari ayat pertama sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian nats dalam PA kita hari ini. Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam PA kita hari ini ialah yang bertemakan pencurahan Roh Kudus, atau yang sering kita dengar adalah Pentakosta. Pentakosta bagi orang Yahudi atau dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi memperingati Pentakosta ada dua hal.
Yang pertama, memperingati hari raya panen gandum. Jadi mereka mensyukuri berkat Allah dan pemeliharaannya. Dan yang kedua, bahwa mereka memperingati di mana diturunkannya Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Dan mari kita lihat apa Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Inang, dalam Perjanjian Baru atau Pentakosta yang kita peringati saat ini adalah Pentakosta sebagai memperingati turunnya Roh Kudus. Dan melalui Pentakosta itu adalah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Allah terus hadir, berada dan beserta menyertai semua umat yang dikasihinya. Jadi kalau kita hubungkan dengan kalender Pentakosta yang berarti adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Inang yang terkasih dalam Yesus, di dalam PA kita hari ini, peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus, kita lihat nyata atau terjadi ketika mereka, murid-muridnya, berkumpul dalam suatu tempat. Kita lihat tadi dalam ayat kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ada kita lihat di suatu tempat. Berarti kita tidak tahu di mana. Kalau kita aplikasikan sekarang, apakah waktu kita di rumah atau di perjalanan, waktu kita jalan-jalan, waktu kita melakukan pekerjaan kita, tidak ada suatu kepastian. Tapi menurut iman kita, kalau kita lihat dalam kisah kebersamaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, ya, ketika Yesus mau terangkat ke surga, Yesus mengingatkan mereka supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Jadi menurut pikiran kita, dalam konteks kita, bahwa murid-murid Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem, di rumah ibadah. Apa yang mereka lakukan? Jadi dalam benak kita, dalam iman kita, orang berada di rumah bait Allah, di gereja, rumah penyembahan, berarti itu adalah perkumpulan yang memang secara rohani. Bukan berkumpul tanpa makna, tanpa tujuan. Karena kan dalam kehidupan kita sekarang banyak perkumpulan-perkumpulan. Perkumpulan 2-3 orang, tidak tahu apa yang dibicarakan. Apakah membicarakan tentang kehidupannya, atau membicarakan orang lain, atau membicarakan bisnis, pekerjaan, masa depan, masa lalu, membicarakan suaminya, anak-anaknya. Banyak perkumpulan-perkumpulan di dunia ini. Tapi murid-muridnya, orang percaya berkumpul di satu tempat, mereka benar-benar adalah menyatukan hati mereka. Bernyanyi, berdoa, memuji muliakan Tuhan, dan menunjukkan ketaatan mereka akan pesan Tuhan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sebelum Allah Bapa mengutus Roh Kudus. Jadi fakta dalam teks kita hari ini, Allah adalah selalu menggenapi janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Jadi ingat Ibu, waktu kita masa muda, dan mungkin saat ini atau terngiang atau teringat atau memang sudah lupa, ada pernah saya ingat lagu di dunia ini masa muda yang mengatakan demikian. Janji-janji kini semua tinggal janji,
kau pergi tak pernah kembali lagi. Itulah dunia. Gampang berjanji, tapi gampang melupakan. Gampang berjanji, susah untuk menepati. Terkadang tidak ditepati. Namun kalau kita lihat ketika Yesus terangkat, Yesus berjanji, jangan tinggalkan, aku akan mengutus Roh Kudus untuk menemani, beserta, menghibur dan menolong kamu. Jadi terbukti melalui nas kita hari ini, Tuhan telah menggenapi janjinya. Ini yang kita peringati, ini yang kita syukuri, bahwa Tuhan menepati janjinya, memberikan Roh Kudus buat orang percaya, memberikan Roh Kudusnya buat kita, sampai kepada Resort Pandang Lampung ini, buat wanita GKPS juga. Mari Ibu terkasih, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Yang pertama kita lihat bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika orang percaya berkumpul di satu tempat, yang terjadi adalah, kita lihat ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Jadi memang kalau kita baca dalam Alkitab kita, bahwa sering digambarkan Roh Kudus sebagai seperti angin. Kalau kita baca Injil Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 20 ayat 21. Dan sering juga disebut bahwa Roh Kudus seperti angin, roh atau nafas, nafasi, kehidupan. Jadi saya yakin siapapun di antara kita ini tidak pernah melihat angin. Kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk angin, bagaimana beratnya angin, bagaimana warnanya angin, kita tidak tahu dan tidak pernah melihat. Dan apapun usaha kita tidak akan bisa. Namun satu hal yang luar biasa, angin walaupun tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Kekuatan angin adalah sungguh luar biasa. Jadi mari kita lihat buktinya kekuatan angin di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus yang diturunkan adalah suatu bunyi seperti tiupan angin. Berarti punya kuasa yang luar biasa, yang punya kekuatan yang sangat dahsyat untuk bisa kita rasakan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Ya, jadi Roh Kudus sering juga digambarkan sebagai api. Karena apa? Kita tahu fungsi api. Secara iman kita, secara teologianya, fungsi api adalah menyucikan, mengkuduskan. Jadi melalui api bisa merupakan suatu kekuatan, suatu energi yang mampu menggerakkan kita, yang mampu mengubah kita, bahkan memberikan kemampuan kepada kita di dalam kehidupan ini. Jadi api adalah menyucikan. Jadi ini yang kita lihat kalau kita baca ya dalam Yohanes 16 ayat 7, di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi benar-benar api adalah bisa menyucikan kita, menginsafkan akan dosa, perilaku, perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat bahwa Roh Kudus turun
dan memenuhi semua mereka, orang percaya. Jelas dalam ayat 4. Pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan. Jadi Roh Kudus yang diturunkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dan juga kepada orang percaya itu adalah suatu penggenapan. Jadi genaplah sudah apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi sukacita bagi kita ketika Tuhan menggenapi janjinya. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Tuhan telah menggenapi, mengutus Roh penghibur untuk menghibur orang yang percaya, termasuk kita ini. Dan yang kedua, Tuhan telah menggenapi janjinya tentang Roh Kudus, Roh penolong. Boleh kita baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi Roh Allah menghibur dan menolong kita. Suatu hal yang sangat kita syukuri. Ternyata dalam hidup kita, Tuhan tidak membiarkan kita hidup sendirian tanpa penolong dan menghibur kita. Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita lihat. Melalui Pentakosta, melalui penggenapan Tuhan tentang Roh Kudus yang telah datang di dalam kehidupan orang percaya, termasuk kita. Kita lihat bahwa orang percaya menerima kuasa yang luar biasa. Mari kita baca dalam ayat 4b sampai ayat 11. Di mana mereka dikatakan mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Anggus malungun makatahon. Jadi mamukah, ada kata mamukah. Jadi mamukah mersap nalegan masih dia ganukan. Ini adalah suatu karunia Roh Kudus bagi orang percaya, di mana sebelumnya tidak mereka tahu, tidak mereka kenal, tidak pernah mereka pelajari. Namun ketika Roh Kudus turun kepada mereka, mereka dapat melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan sebelum Roh Kudus. Mereka mengerti, sebelum ini mereka tidak mengerti. Dan satu hal yang luar biasa, ketika mereka dikaruniai Roh Kudus, ya bagaimana sikap orang banyak? Ya kalau kita baca, mungkin tidak usah lagi saya ulangi. Kalau kita baca dalam teks kita tadinya dalam mulai ayat 8 sampai ayat 10, bagaimana orang banyak yang berasal dari berbagai kota. Si malu makatan kembali desa Nawaluh. Di desa Nawaluh. Ada yang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, dari Roma, Yahudi, non-Yahudi. Satu hal yang luar biasa. Ketika murid-murid, ketika orang percaya diberikan karunia Roh, murid-murid Tuhan Yesus orang percaya mampu mengucapkan kata-kata yang tidak pernah terucap, dalam arti bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Ini yang ditekankan dalam Pentakosta. Melalui karunia Roh kita dijadikan menjadi pemberita. Dan satu hal yang luar biasa,
kuasa dari Roh, orang yang berasal dari berbagai macam bangsa negara bisa mengertikan apa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Inang, saya melihat ini yang menjadi pesan Pentakosta dalam kehidupan orang Kristen saat ini yang berada di dunia. Bukan hanya orang Simalungun hanya mengerti. Orang Simalungun mengertikan dalam bahasa Simalungun, orang Batak Toba mengertikan dalam bahasa Toba, orang Inggris, orang Jerman di dunia ini mengertikan. Itu maksudnya dari berbagai bangsa mengerti apa yang diucapkan oleh orang percaya. Inilah kuasa Roh. Jadi memang kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, banyak orang beradu argumen tentang bahasa Roh. Tapi saya yakin melalui PA kita hari ini, tidak itu yang menjadi bahan pembicaraan kita tentang bahasa Roh. Tapi satu hal yang menjadi pesan rohani bagi kita melalui Pentakosta bahwa kuasa Roh Kudus sangat luar biasa. Ini yang mau kita lihat bukti dari kekuatan tiupan angin keras dan seperti nyala api, mampu menerobos dan mengubah keadaan kehidupan kita. Jadi mari Inang, melalui PA kita pada sore hari ini, apa yang menjadi pesan buat Inang, wanita GKPS? Mari dalam hidup kita semakin hidup di dalam Roh Kudus. Karena di dalam kehidupan kita berbagai macam persoalan yang kita hadapi dan yang kita pikul dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak mampu melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kita di dalam persekutuan kita. Namun melalui Roh Kudus yang turun pada Pentakosta dalam kehidupan kita, Tuhan telah memberikan roh penghibur, roh penolong, dan memberikan kekuatan-kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan yang kita amini, yang patut kita syukuri, Tuhan telah memberikan karunia roh bagi kita. Mari kita jujur dalam kehidupan kita. Banyak karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Lakukanlah, nyatakanlah dalam kehidupan kita melalui dikendalikan oleh Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas roh yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam kehidupan kami, hidup kami harus benar-benar dikendalikan oleh Roh Tuhan. Jikalau Roh Tuhan yang mengendalikan kami akan mampu dan tangguh dan memampukan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami dan terlebih menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam rumah tangga kami sebagai ibu, buat anak-anak kami, dan sebagai pelayan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Bapa, Engkaulah kiranya yang mengendalikan kami, supaya hidup kami benar-benar di dalam roh daripada-Mu. Benar Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelaku-pelaku di dalam kebenaran, banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Namun melalui firman-Mu pada sore hari ini, kami percaya kuat kuasa daripada-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau.